lagi sebelum kita memulai masuk ke mata pelajaran atau materi yang akan Ibu sampaikan nanti, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai dan di sini kita akan memasuki tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis manusia purba, terlebih dahulu Ibu mengapa membuat seperti ini, biar media seperti ini, biar kita lebih paham mengenai manusia-manusia purba. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis manusia purba. Pertama, Ibu dulu ingin mengenalkan masa praaksara. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan masa nirleka yang biasa disebut, yang arti dari nir itu adalah belum ada, leka artinya adalah tulisannya. Jika diartikan menjadi belum ada tulisan. Dan masa praaksara, praaksara itu berasal dari kata pra. Pra artinya adalah sebelum ada, dan aksara artinya adalah huruf. Jadi digabungkan menjadi belum ada, sebelum ada tulisan. Dan arti dari manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara atau zaman yang belum mengenal tulisan. Ya, kita selanjutnya anak masuk ke jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu ada beberapa, yaitu Meganthropus. Mega artinya besar, tropus artinya manusia, ya. Dan di sini Meganthropus ini ada Meganthropus polygeneticus. Di mana Meganthropus polygeneticus itu artinya mega tadi udah, ya, tropus juga udah, besar dan manusia. Polygeneticus artinya paleo, artinya tertua, dan javanicus artinya dari Java, dari Jawa. Jadi manusia besar tertua dari Jawa, maksudnya itu, ya. Dan di sini diteliti oleh Koenigswald, yaitu seorang peneliti dari Belanda, yang dia meneliti jenis Meganthropus, dan dia menemukan jenis Meganthropus ini di daerah Jawa Timur. Dan jenis manusia hewan Meganthropus ini, jenis manusia purba Meganthropus ini hidup dari 1 sampai 2 juta tahun lalu, ya. Di sini mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu food gathering dan hunting. Dan di sini mereka masih nomaden, tempat tinggal mereka itu masih berpindah-pindah. Seperti mereka ini kan mengumpulkan makanan. Nanti jika makanan di tempat ini habis, maka dia akan pindah ke tempat lain. Dan di sini mereka memiliki ciri-ciri, yaitu seperti mereka memiliki muka menonjol ke depan, dan mereka tidak memiliki dagu. Mereka ini lebih mirip ke kera, dan mereka memiliki tubuh yang besar, tinggi. Dan di sini mereka itu berburu, ya, selalu, ya. Dan masuklah kita yang selanjutnya, yaitu jenisnya, yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus ada yang tahu artinya, anak-anak Ibu? Tidak ada, ya. Oke, Pithecanthropus itu adalah manusia kera, dan terbagi menjadi 3, yaitu Pithecanthropus mojocertensis. Pithecanthropus mojocertensis ada yang tahu? Oke, tidak ada, ya. Ibu akan jelaskan. Pithecanthropus mojocertensis ini adalah manusia Mojokerto, yang dimana dia ditemukan di daerah Mojokerto di Jawa Tengah. Diteliti oleh Koenigswald pada tahun 1936. Dia menemukan fosil tengkorak anak-anak yang berumur sekitar 5-6 tahun. Dan dia menganggap jenis fosil yang ditemukan dia itu masuk ke Pithecanthropus mojocertensis. Ya, dan dia meneliti bahwa jenis manusia Pithecanthropus mojocertensis ini memiliki badan yang
tegap, kuat, memiliki rahang yang kuat karena dia juga di sini makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya. Dan selanjutnya kita masuk ke Pithecanthropus robustus. Ada yang tahu juga? Ada. Oke, Pithecanthropus robustus ini diteliti oleh von Koenigswald juga tahun 1939. Dia meneliti sama juga di daerah ini, cuma hanya berbeda waktu atau tahun. Di sini dia juga menemukan jenis manusia purba, yaitu manusia Pithecanthropus robustus. Kenapa dia memberikan Pithecanthropus robustus? Karena di sini dia jenis manusia yang ditelitinya sudah memiliki badan yang tegap dan kuat, dan dia memberikannya namanya menjadi Pithecanthropus. Artinya Pithecanthropus itu adalah manusia kera yang besar dan kuat. Selanjutnya kita masuk ke jenis manusia Pithecanthropus erectus ya. Arti Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang berjalan dengan tegak. Di mana di sini manusia kera yang ditemukan oleh Egui du Bois sudah dapat berjalan dengan tegak yang ditelitinya. Oke? Hidupnya sekitar setengah juta tahun yang lalu. Di sini mereka memiliki berbudaya, memiliki budaya dan memiliki beberapa alat-alat batu yang dibuat mereka, yaitu Pithecanthropus, yaitu seperti kapak genggam dan pahat genggam dan lain-lainnya ya, untuk alat mereka dalam mengumpulkan makanan ataupun mau berburu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis manusia Homo. Ada yang tahu di sini jenis manusia Homo? Tidak, Bu. Oke, di sini belum ada ya. Jenis manusia Homo ini seperti jenis manusia modern yang seperti kita sekarang, karena dia juga memiliki seperti kita, ya. Dan di sini ada beberapa dari jenis-jenis Homo. Jenis-jenis manusia Homo solensis. Apa arti Homo solensis, anak-anak Ibu? Tahu? Oke, tidak ada ya. Jenis-jenis Homo solensis ini kenapa diberi nama Homo solensis? Karena dia berasal dari Papua yang diteliti oleh peneliti, yaitu dia menemukan di aliran Begawan Solo beberapa tengkorak yang berkumpul di daerah Begawan, di aliran Begawan, aliran sungai, yaitu ada 11 tengkorak. Jadinya peneliti menganggap bahwa jenis manusia Homo solensis ini pada masa itu sedang berkumpul dan mereka itu sedang melakukan pemburuan antara satu dengan satu jenis yang lain, sehingga peneliti mendapatkan bahwa sebagian tengkorak tidak ada lagi bagian otaknya, karena dianggap mereka ini pada saat itu saling berburu dan saling menebas satu dengan yang lain, dan tebasannya itu akan, jika kena kepalanya akan diambil bagian otaknya ya. Baru masuk kita ke zaman Wajakensis, manusia yang berasal dari wajah. Di sini manusia Wajakensis ini ditemukan ada 2 buah tengkorak yang sudah dalam keadaan sudah menjadi batu ya, karena baru dapat diteliti. Di sini fosil ini telah dilakukan, fosil ini ditemukan oleh penggali marmer dan diteliti oleh Egui du Bois, dan dia menganggap karena jenis Homo ini sudah pandai juga di sini memasak, tapi dengan tahap sederhana, dia memberikan nama yaitu Homo wajakensis karena berasal dari wajah. Dan di sini mereka masih tetap memang berburu dan mengumpulkan makanan. Dan masuk kita ke Homo florensis ya. Homo florensis adalah manusia yang berasal dari Flores. Dan dia di sini memiliki cukup tubuh yang sangat kecil, atau disebut pada masyarakat sekitarnya yaitu manusia
kerdil. Tetapi mereka pada saat ini mereka sudah bisa memasak dengan handal dan berburu udah sangat handal juga. Biarpun tinggi mereka hanya 1 meter, tetapi mereka sudah dapat memasak walaupun mereka hanya masih tahap dalam sederhana dalam memasaknya, hanya dibakar, tapi mereka sudah lebih maju daripada Megalanthropus ataupun Pithecanthropus. Oke? Di sini ada Homo sapiens. Ada yang tahu Homo sapiens? Oke, tidak ada. Di sini Homo sapiens ini adalah manusia modern. Biasa disebut dengan manusia modern karena dia sudah memiliki ciri-ciri seperti kita, seperti manusia zaman modern sekarang. Tetapi di sini mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Tetapi mereka memang sudah memiliki tempat tinggal yang menetap seperti di gua-gua dan di aliran pinggiran sungai atau pantai. Di sini mereka juga mengumpulkan makanan dan mereka di sini juga sudah membuat alat-alat dari batu, tulang, kayu, dan di sini juga mereka ini sudah dapat membagi-bagi pekerjaan. Jika perempuan pekerjaannya itu menjaga anak, mencari tanaman-tanaman sayuran-sayuran liar dan membuat anyaman. Sedangkan laki-laki yaitu pekerjaannya itu mencari atau memburu hewan-hewan yang besar atau buas dan mengawasi manusia atau sejenis homo yang masuk ke daerah mereka. Jadi di sini mereka juga sudah mulai bisa memasak walaupun tahapnya juga masih sederhana, tetapi mereka tidak bisa di sini menyimpan makanan kan, sehingga membuat mereka mudah mendapatkan penyakit. Oke? Jadi Nanya Bu, kenapa bisa nggak bisa menyimpan makanan? Ya bagus. Kenapa tidak bisa menyimpan makanan? Karena di sini mereka belum ada berpikir untuk tahap penyimpanan. Mereka masih sangat sederhana pemikirannya. Jika ada dimakan, ya kalau nggak ada lagi ya sudah diburu lagi, seperti itu. Ada lagi yang mau dipertanyakan anak-anak ibu? Jika ada biar ibu jawab sekarang. Oke, di sinilah mungkin jenis-jenis ini sudah dapat dimengerti ya mungkin ya anak-anak ibu, karena di sini juga udah ada gambar-gambarnya ya dapat dilihat. Karena ibu membuat sebuah ini media pembelajarannya biar kita dapat langsung melihat gambar-gambarnya walaupun hanya sedikit ya yang ibu gunakan gambar-gambarnya karena tidak muat di dalam bagian ini ya. Jadinya di sini ada nggak lagi mau bertanya anak-anak ibu? Tidak ada. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini aja ya. Karena waktu pun singkat ya, karena mata pembelajaran kita pun di sini sudah habis. Kalau nanti kurang paham lagi pembelajarannya, minggu depan boleh kita pertanyakan lagi, anak-anak ibu boleh lagi ibu jelaskan ya. Oke, terima kasih. Mungkin di sinilah sampainya pembelajaran kita, materi kita di sini. Jika nanti ada yang kurang paham boleh ditanyakan minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.